Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Fitri Lovita dengan NPM 2110 0701 20042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang informed consent dan informed choice. Materi pertama yaitu informed consent dan informed choice. Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya. Contoh dari informed consent adalah yang pertama kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk pasien dengan kondisi kehilangan kesadaran seperti pingsan atau koma, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan penjelasan atau diminta pendapatnya. Persetujuan informed consent dapat diwakilkan oleh keluarga atau walinya. Hal ini juga berlaku pada pasien yang mengalami gangguan berpikir seperti penyakit Alzheimer atau gangguan mental. Yang kedua yaitu pasien di bawah umur. Untuk pasien usia muda seperti bayi dan anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun, persetujuan informed consent dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Yang kedua yaitu informed choice. Informed choice adalah pembuatan pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informed consent juga dapat didefinisikan sebagai Informed choice juga dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya. Contoh informed choice yaitu tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Pilihan yang diambil merupakan yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu penerapan informed consent dan informed choice. Yang pertama, penerapan informed consent. Penerapan informed consent bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa diperoleh gambaran bahwa dari 2 dokter, 2 perawat, serta 1 petugas rekam medis menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat namun masih dalam kondisi masih sadar, sebelum diberikan tindakan medis, ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien, keluarga, atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas diri pasien setelah mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien. Yang kedua yaitu penerapan informed choice. Penerapan informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan tentang metode kontrasepsi yang akan dipilih klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.